Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT, yang dimana pada pertemuan ke-12 untuk mata kuliah Praktikum Sintesis KO atau Kimia Organik yang biasa disingkat PSKO ini, saya akan lanjut menjelaskan tentang sintesis kloroform. Kalau di materi sebelumnya saya menjelaskan teorinya untuk sintesis kloroform ini, mulai dari kloroform itu apa sih, lalu mekanisme reaksinya juga untuk pembentukan kloroform ini. Di materi kali ini saya akan fokus membahas praktikumnya itu sendiri. Jadi bagaimana cara kita mensintesis kloroform di dalam praktikum ini. Oke. Sebelumnya mungkin ya saya akan mengadakan review atau ya refreshing dari materi sebelumnya mengenai sintesis kloroform ini, bahwa reaksi pembuatan kloroform itu disebut juga reaksi haloform karena disebabkan senyawa halogen, dalam hal ini klor, Cl, itu juga bereaksi dengan senyawa keton yang akan menghasilkan kloroform atau CHCl3. Nah, si kloroform ini berasal dari bahan dasar aseton yang strukturnya seperti ini, CH3CO double bond CH3. Oke? Di mana aseton dan bubur kaporit. Kaporit adalah CaOCl2. Dalam pembuatannya, untuk bubur kaporit ini adalah bahan dasar di mana kapur klor, yaitu yang dari Cl-nya ini, akan mengakibatkan oksidasi dan juga klorisasi, sehingga akan terjadi atau terbentuk trikloroasetaldehid, yaitu suatu zat basa yang ada di kapur. Nah, senyawa yang ada di klor tersebut yang bersifat basa tersebut kemudian akan diuraikan menjadi asam format dalam bentuk garamnya, garam kalsiumnya, dan juga kloroform sebagai produk utama yang kita akan sintesis dalam percobaan ini. Oke, cukup jelas ya. Untuk mekanisme reaksi mungkin sudah saya jelaskan panjang lebar di materi sebelumnya, jadi bisa dicek lagi di situ. Saya lanjut ke alat dan bahan. Jadi dalam praktikum ini, alat-alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Jadi, labu desilasi diperlukan karena di praktikum ini akan dilakukan desilasi ya untuk pembuatan kloroform ini. Lalu pemanas untuk memanaskan senyawanya tentu saja. Lalu corong pisah untuk proses ekstraksi. Labu Erlenmeyer ini untuk menampung hasil desilat. Dan terakhir adalah gelas ukur. Ya, standarnya glassware di lab kimia. Bahan-bahannya tentu saja kita butuh aseton dan kaporit sebagai bahan utama pembuatan kloroform ini. Lalu kita juga butuh NaOH 2% untuk mencuci dan memisahkan supaya proses pemisahannya itu lebih lancar ya, atau lebih terpisah dengan lebih baik. Dan Aquades ini untuk menetralkan pH senyawa kloroform yang terbentuk. Oke, itu kira-kira alat dan bahan di praktikum sintesis kloroform ini. Next adalah, nah ini, prosedur sintesis kloroform. Ini saya bagi menjadi 2 slide ya, karena cukup panjang. Jadi, yang pertama-tama, ya kita harus siapkan kaporit sebanyak 100 gram. Kaporit ini kemudian kita masukkan ke dalam labu Erlenmeyer ukuran 500 ml. Lalu kita tambahkan sedikit demi sedikit air, sehingga volumenya mencapai 250 ml, volume campurannya. Lalu kita juga tambahkan lagi sedikit demi sedikit aseton sebanyak 44 ml sambil mengocok dan, ini bukan dam tapi N ya, dan mendinginkan dalam air. Lalu kita lakukan reflux campuran tersebut itu selama 10 menit di suhu sekitar 40-50 derajat Celcius. Setelah direflux, kita desilasi dengan api kecil hingga suhunya sekitar 61-70 derajat Celcius. Barulah dari situ desilat yang keluar di suhu 61-70 derajat Celcius ini kita tampung sambil kita dinginkan dalam gelas kimia yang berisi air es. Nah, hasil desilasi tersebut adalah desilat dengan volume sebanyak 10 ml. Desilat ini kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah, tentunya untuk dipisahkan atau dengan proses ekstraksi. Kita tambahkan HCl 5 ml, kita kocok dan kita diamkan sampai terbentuk 2 lapisan. Nah, ini bersambung ke slide berikutnya. Nah, jadi nanti akan terbentuk 2 lapisan, ada lapisan bawah dan lapisan atas. Kita ambil lapisan bawahnya,
kita campurkan dengan air dan komposisi 1:1 ke dalam corong pisah, lalu kita kocok. Setelah dikocok, kita diamkan sehingga terbentuk 2 lapisan lagi. Dari situ sama, kita ambil lapisan bawah yang merupakan kloroform dan kita campur dengan kloroform yang diambil sebelumnya. Kita tambahkan lagi air hingga pH-nya itu netral. Karena pada saat reaksi ini akan pH-nya asam ya, sehingga kita tambahkan air sampai pH-nya netral. Dan lalu kita ambil lagi lapisan bawahnya. Didesilasi sampai suhu 80 derajat Celcius, baru kita ambil lagi destilat yang keluar. Itulah produk yang kita inginkan, yaitu kloroform. Sebanyak yang didapat dari percobaannya adalah sebanyak 5 ml kloroform murninya. Oke, cukup kebayang ya. Jadi intinya dalam prosedur sintesis kloroform ini kita lakukan reflux, kita destilasi, lalu kita pisahkan dengan ekstraksi. Oke, next. Nah, berikutnya saya akan membahas satu persatu kegiatan yang dilakukan atau ya apa saja yang dilakukan dalam percobaan ini dan juga fenomena apa saja yang terjadi. Yang pertama adalah reflux. Pada tahap ini kita tambahkan jangan lupa batu didih yang fungsinya adalah untuk mempercepat proses pendidihan dan juga sekaligus membantu proses pemanasan secara menyeluruh. Setelah itu, campuran yang kemudian direflux untuk mendapatkan kloroform murni atau pure kloroform. Pada saat reflux digunakan penangas air karena suhu dari pelarut yaitu aseton itu rendah, yaitu hanya 56,67 derajat Celcius, yang berarti di bawah 100 derajat Celcius, sehingga direflux cukup selama 10 menit saja. Dan destilatnya dihitung pada saat destilat atau tetesan pertamanya itu yang berupa kloroform jatuh ke dalam labu Erlenmeyer untuk menampung destilat. Oke. Berikutnya, nah ini saya akan menjelaskan bubur kaporitnya. Jadi bubur kaporit dalam percobaan ini merupakan salah satu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan kloroform, di mana bubur kaporit itu akan bereaksi dengan air sehingga akan menghasilkan Cl2 setelah dipanaskan. Cl2 ini sifatnya adalah radikal bebas yang akan menarik atom H dari aseton. Nah, penambahan aseton ini adalah tahap halogenasi. Jadi di sintesis kloroform ini ada 3 tahap ya. Pertama, pembuatan bubur kaporitnya ini, lalu halogenasi dengan penambahan aseton, dan haloroform atau pemisahan. Halogenasi ini merupakan proses penggantian atom H alfa dengan Cl ya, atau merupakan reaksi substitusi. Jadi inilah reaksi yang terjadi di sintesis kloroform ini. Saya lanjut ke berikutnya, destilasi. Jadi untuk proses selanjutnya yaitu destilasi, ini dilakukan di suhu 60-70 derajat Celcius. Yaitu seperti destilasi pada umumnya dilakukan dengan menyimpan labu destilat di atas tempat panas yang di dalamnya kita isi kaporit, alkohol, dan air, dan ditambahkan jangan lupa batu didih yang fungsinya untuk menstabilkan suhu pada saat proses destilasi ini. Nah, selama proses destilasi ini berlangsung, campuran-campuran ini akan menguap, di mana campuran tersebut akan mengandung kloroform dan air. Nah, si uap ini akan melewati tabung kondensor dan akan mengembun. Embun inilah yang akan nanti mencair dan mengalir ke penampungan destilat. Nah, secara teori, by teori ya, kloroform yang mengandung air itu bisa dipisahkan dengan menggunakan basa dalam corong pisah, atau dalam hal ini adalah NaOH gitu ya. Sehingga dapat terbentuk lapisan di mana kloroform berada di lapisan bawah. Kenapa? Karena berat jenisnya kloroform ini lebih kecil. Oke. Next. Nah, berikutnya setelah destilasi, kita akan dapatkan volume destilat sebanyak 10 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah dengan penambahan HCl 5 ml. Kemudian kita kocok sehingga sampai dia terbentuk 2 lapisan. Barulah dari situ kita lakukan ekstraksi. Oke. Dalam corong pisah itu akan terbentuk 2 lapisan, di mana kloroform akan berada di lapisan bawah karena berat jenisnya yang lebih besar ya. Jadi dia akan ada di bawah. Setelah itu dilakukan pengocokan agar gas yang terdapat di dalam corong pisah itu dapat dikeluarkan dan lapisan akan dapat terpisah dengan baik. Nah, setelah dikocok, lapisan itu dipisahkan dengan kita ambil lapisan bawahnya, atau dengan kata lain kloroform yang kita ambil. Nah, kloroform tersebut yang diambil kita uji pH dulu. Dan kalau misalnya masih asam,
kita tambahkan lagi Aquades untuk menetralkannya kembali. Setelah ditambahkan Aquades, larutan kemudian diekstraksi lagi dan diuji pH lagi, sampai pH si kloroform murni ini adalah netral. Itu kira-kira untuk pembahasannya dari mulai awal, dari kita mulai melakukan reflux sampai kita ekstraksi hingga mendapatkan kloroform murni dengan pH netral. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.